Lah, sekali-kali. Nih. Udah kelihatan belum anak-anak? Yang di rumah? Sudah, Pak. Oke. Renungan kita hari ini diambil dari Nehemia 15 ayatnya 5b. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Judul renungan kita hari ini, mata Tuhan melihat. Best kids, pernahkah kamu melihat orang yang melakukan aktivitas asal-asalan? Asal-asalan bikin kue. Apa jadinya? Enak. Ada lagi? Kalau bikin kue asal-asalan itu apa nanti akibatnya? Yang pertama nggak enak, bentuknya belepotan. Apalagi? Kosong. Ya. Nah, itu contohnya. Kue tidak enak rasanya. Asal-asalan belajar, apa jadinya? Nah, nilai tidak pernah bagus. Semua yang asal-asalan Tuhan itu tidak suka, anak-anak. Termasuk aku juga suka, tidak suka. Guys, kids, Nehemia adalah bupati di tanah Yehuda. Tetapi ia tidak mau jadi bupati asal-asalan. Nehemia bertekad menjadi bupati yang bertanggung jawab. Maka Nehemia tidak sama seperti bupati-bupati sebelumnya. Ia tidak pernah memeras rakyat. Ia tidak pernah mencari keuntungan. Nehemia setia melakukan tugasnya karena ia takut akan Tuhan. Kalian tahu bupati itu apa? Nggak tahu. Ya Tuhan, nggak tahu. Bupati itu pemimpin kepala daerah. Bupati itu kalau dia ada di kabupaten. Kalau seperti di kota metro itu wali kota, karena dia kota. Kabupaten itu seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, itu dipimpinnya bupati. Paham? Kalau wali kota itu memimpin kota. Dia setara, tingkatnya setara. Paham ya? Jadi yang namanya bupati, wali kota, sekarang kalian udah paham. Lanjut. Guys, kids, bagaimana waktu kamu melakukan tugasmu di sekolah atau di rumah? Apakah kamu melakukan dengan asal-asalan atau dengan tanggung jawab yang bisa menjawab diri kalian masing-masing? Ya, orang yang takut akan Tuhan dapat melakukan tugasnya dengan benar. Best kids, takutlah akan Tuhan. Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat. Nah, ini anak-anak. Mata yang jadi kunci hari ini, renungan hari ini, mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat. Jadi, mulai sekarang, kalian harus mempunyai hati untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kalian itu dengan penuh tanggung jawab, bukan asal-asalan. Ya, karena apa? Mata Tuhan itu melihat. Dia tidak suka dengan hal-hal yang asal-asalan. Berbohong, nah ini juga seringkali kita berbohong. Tidak bisa dipungkiri, ngomongnya tidak nyontek, ternyata nyontek. Ngomongnya dikerjakan sendiri, ternyata mamanya yang mengerjakan. Banyak kan hal yang seperti itu. Hari ini, coba kalian lebih dewasa lagi menyikapi setiap permasalahan yang ada, tidak asal-asalan, namun lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Amin. Oke. Untuk hari ini kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa, anak-anak. Puji dan syukur bagimu ya Allah Bapa yang Maha Kasih. Karena pada hari ini kembali kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau menjagai dalam istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapak yang penuh kasih, kami juga berterima kasih karena kesehatan yang masih kami boleh rasakan sampai dengan saat ini. Ini merupakan anugerah yang tak ternilai yang datang daripada. Saat ini kembali kami berkumpul bersama untuk belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, apa yang kami kerjakan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua dan juga bagi orang lain. Kami juga mohon pengampunan dosa untuk pelanggaran yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak. Besok sudah mulai bertarung kalian dengan soal-soal yang Pak Guru buat. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian. Pak, sinyal di tempat. Apa? Siapkan semuanya. Nah, di sini Pak Guru akan membahas soal dulu ya, anak-anak ya. Untuk bahasa Lampung yang kemarin itu. Oke, Pak Guru mau share dulu. Share screen untuk bahasa Lampung. Ini kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, ini dia. Ada jawabannya. Nah, di sini ada soal bacaan nih. Petani jamu talui emas. Artinya apa itu petani jamu talui emas? Petani, ayo. Petani dengan telur emas. Nah, petani itu sangat gembira karena mendapati itiknya bertelur emas. Lalu si petani menjual telur-telur itu, emas itu ke pasar. Dia membeli semua kebutuhan keluarganya yang selama ini tidak bisa ia dapatkan karena serba kekurangan. Namun petani itu terlalu serakah. Dia ingin mendapatkan emas yang lebih banyak. Dia berpikir jika itik itu dipotong, pasti banyak emas yang akan diperolehnya. Namun sayang, di dalam tubuh itik itu tidak ditemukan emas yang dia inginkan. Petani itu akhirnya menyesal. Petani itu sangat gembira karena jawabannya yang B, itiknya bertelur emas. Nah, sedangkan yang di rumah itu yang masih salah, kemarin menjawabnya itu dipahami juga. Terus yang kedua, si petani sangat serakah, lalu dia jawabannya memotong itik. Terus yang ketiga, karena tidak mendapatkan telur emas di dalam tubuh itik, si petani merasa menyesal. Terus ciri-ciri cerita rakyat Lampung itu apa? Menggunakan bahasa Lampung. Ya, jelas menggunakan bahasa Lampung, toh. Di bawah ini yang termasuk karangan fiksi. Ya, di situ pilihannya ada film, sinetron, berita.
yang termasuk kata berimbuhan awalan dan akhiran? An. Jawabannya apa ya? Ini ada dari an, diman, ke an, dan keran. Jawabannya yang ke. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah kata dasar yang telah mendapat imbuhan awalan dan akhiran, kecuali. Kalau kecuali itu apa? Yang bukan ya. Nah, jawabannya permanen. Kegabayan, dicawoken, dan ngeluahken. Imbuhan awalan di dan akhiran ko pada kata di bawah ini yaitu dikembalikan, Dicawuk. menamakan, dikasihkan, dan dicawuko. Nah, Cawuku. lanjut ya. 9. Nah, ini ada wacana nih. Opung silampunga. Ada bencana gunung meletus yang sangat hebat di daerah Tapanuli. Ada 4 saudara yang selamat. Mereka bernama Opung Silitonga, Opung Silampunga, dan Opung Silaitoa, dan Opung Sintalanga. 3 saudara di antara mereka berhenti di daerah Sumatera Barat. Sedangkan yang satu lagi yaitu Opung Silampunga meneruskan perjalanan menggunakan rakit. Suatu hari tibalah ia di daerah Krui, Lampung Barat. Siapa yang pernah ke Krui, Lampung Barat? Krui itu daerah Lampung Barat. Di sana itu daerahnya itu daerah untuk menanam sayuran itu Krui. Terus sayuran itu dia karena dia daerah model pegunungan gitu loh. Jadi ditanami kopi di sana, banyak kopi. Pantainya bagus juga di sana. Nah, kita lihat nih. Karena senang, ia berteriak lepung, lepung, yang artinya luas. Daerah yang ditinggali oleh Opung Silampunga ini sampai ia meninggal dunia adalah Selako Begak, Lampung Barat. Nah, dalam cerita di atas, bencana yang terjadi adalah gunung meletus. Jawabannya. 4 saudara yang selamat. Mereka menaiki apa? Ya, Rakit. rakit. Opung Silampunga tiba pertama kali di daerah mana? Krui. Krui. Opung Silampunga berasal dari daerah Tapanuli. Tinggal Opung Silampunga sampai ia meninggal dunia. Iya, Lalu Lampung Barat, tapi apa namanya? Apa tadi kebiasaan? Kalianda Selako Begak. Opung Silampunga berteriak Lampung, Lampung, yang artinya Tawas, luas. luas ya. Di bawah ini adalah nama-nama daerah yang ada dalam cerita Opung Silampunga kecuali Krui, Pekanbaru. Pekanbaru. Pekanbaru itu di daerah mana? Pekanbaru itu Riau. Asal nama daerah Lampung berasal dari kata Opung Cimarat. banyak Opung Silampunga dan kata
Saya termasuk di dalam lingkungan alam sewat di sekitar Gam Yaloh. Gang Layung. Gang Layung. Gang Layung. Buat gunih di langit, kata yang bergaris bawah artinya Ada pelangi. Ada pelangi di matamu. Lagu itu. Ladang bahasa Lampungnya Awam. Umo atau Huma. Salah satu bentuk seni sastra lisan daerah yang menggunakan bahasa Lampung. Bubadung. Bebadung, gitu? Ya, bebadung. Di bawah ini adalah bentuk bebadung kecuali Bubadung puisi. ini berarti semua adalah bebadung ya, contoh-contoh bebadung ya. Jenis-jenis bebadungnya itu. Bebadung satu ini berisi tentang Nasihat agama. nasihat agama jawabannya. Bebadung yang berisi tentang cerita kesedihan, kegembiraan disebut Bandung cerita. Hah? Cerita ya. Apa ya jawabannya? Cekita. Kata Bebadung artinya bertemu. Ya. Nah sekarang ini cerita rakyat Lampung petani jamu talui emas termasuk karangan. Jawabannya karangan fiksi. Talui emas aksara Lampungnya ini lanjut aja. Ngeluahkan kata dasarnya luah ya. Ini perhatikan ini luah. Kata cawung dapat dibuandikan menjadi dicawukan. Jumlah saudara opung Silampunga ada salah satu saudara opung Silampunga bernama Opung Silampunga, Opung Silaitoa, Sintalanga. Itu tuh bukan ini, itu tuh bahas soal yang kemarin. Apa? Salah satu bentuk bebandung adalah Bebadung cantek. salah satu contoh bebandung adalah bebandung bertapis. Contoh sama bentuk beda ya. Contoh sama bentuk beda. Yang apa yang dimaksud dengan karangan fiksi? Fiksi itu berarti karangan yang berdasarkan dengan hal yang bersifat khayalan. Sebutkan dua contoh kata yang telah mendapat imbuhan. Kegabayan, ngirimkan, banyak lagi. Apa yang dimaksud dengan cerita legenda? Ya. Contoh legenda apa? Udah telat. Sangkupan perahu. Ya, boleh. Apalagi? Maling undang. Malin. Maling. Oke. Sebutkan dua benda yang ada di alam dalam bahasa Lampung. Fluid itu laut. Batang itu pohon.
Soalnya kemarin cuma 12 lah. Ya. Oke, lanjut. Itu jawaban dari soal tanggal berapa kemarin tuh ya? Tes ini loh. Pak Guru kasih tanggal berapa itu lupa. Nah, itu jawaban dari ini kemarin yang ini. Kemarin ini. Nah, itu. Ini tempat kemarin tuh yang ini anak-anak. Nah, nih, jelaskan pengertian hahiwang. Apa itu hahiwang? Ayo, siapa yang tahu? Oh, yang lain. Hahiwang. Itu pengertiannya. Apa itu hahiwang? Hahiwang adalah seni tutur Lampung. Pak Gloris, Hahiwang adalah seni tutur Lampung yang menyerupakan puisi yang menggunakan bahasa Lampung. Mantu, bahasa Lampung. Nih, hahiwang. Apa itu hahiwang? Hahiwang adalah bentuk puisi yang berisikan suatu kisah atau cerita sedih. Itu adalah hahiwang. Oke, paham? Nanti kalian kalau mau menulis jawaban ini bisa lihat video ini ya. Nanti Pak Guru upload di YouTube. Terus jelaskan pengertian afik gabungan. Afik gabungan adalah penggabungan beberapa afik sekaligus pada sebuah kata dasar dengan tetap mempertahankan artinya masing-masing. Ya. Nah nih, imbuhan gabungan awalan dan akhirat yang diletakkan pada kata dasar sesuai dengan tempatnya. Fungsinya yaitu adalah mengubah kata dasar menjadi kata berimbuhan. Kata yang telah mendapatkan awalan dan akhiran itu disebut dengan kata dasar. Nanti kalian pelajari soal-soal latihan itu aja lah. Nanti pasti banyak yang keluar di PAS. Paham? Besok makanya dilihat jadwalnya loh. Apakah yang dimaksud dengan Bubadu? Bubadung adalah puisi Lampung yang berisi petua-petua atau ajaran yang berkembang dengan agama Islam. Bubadu adalah salah satu bentuk seni sastra lisan daerah yang menggunakan bahasa Lampung. Pada umumnya, Bubadu berisikan nasihat agama, cerita, dan cerita misalnya cerita kesedihan atau kegembiraan. Itu jawaban dengan Bubadu. Terus nomor 4, apakah perbedaan antara Bubadu dan hahiwang? Ayo. Ditinjau dari isinya, Bubadung dapat digolongkan ke dalam syair menurut pola sajaknya dan dapat disamakan dengan pantun. Setiap bait berjumlah 4 baris, sedangkan hahiwang salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk
bentuk puisi berdasarkan puisinya berisikan pengertian hidup dan kegagalan penciptaan kaum muda-mudi. Nah, boleh aja. Kamu nggak usah bingung perbedaan antara Bebadung dan Hahiwang. Nih, lihat aja di sini. Kamu jawab kan di atas sudah ada apa itu Bebadung, ada apa itu Hahiwang. Ya udah disalin aja. Hahiwang bentuk puisi, berisikan kisah atau cerita sedih. Sedangkan Bebadung salah satu bentuk seni sastralisan daerah menggunakan bahasa Lampung. Pada umumnya Bebadung berisikan nasihat agama. Oke. Terus, apakah yang dimaksud dengan fiksi? Ayo, fiksi tadi udah ada. Fiksi adalah khayalan atau rekaan. Fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata. Contoh cerita Aladin, Upin Ipin, Superman, dan lain-lain. Ya, boleh. Nggak salah punyamu. Benar juga. Ini fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fiksi. Bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Ya udah, contoh fiksi seperti yang dicontohkan Gloris itu tadi udah. Paham anak-anak? Oke, lanjut. Waktunya biar cukup, kita lanjut ke itu ya anak-anak ya. Ke IPA, coba sih kita bahas IPA yang kemarin itu udah dijawab belum ya? IPA. IPA terakhir mana ya? Nih. Oh ini yang hari ini, nanti dulu. Pak Guru mau lihat. Nanti gantian. IPA. Mana ini Pak? Banyak amat yang belum. Oh ini. Ini udah dijawab. Udah Pak Guru kasih jawaban belum ya? Ini udah ya? Coba lihat. Oh ini udah. Kalian coba sih kerjakan IPA yang hari ini dulu. Nanti kalau bisa jangan lama-lama supaya kita bisa bahas bersama-sama ya. IPA, ini ada 10 soal. Kalau kalian mengerjakan ini mudah-mudahan banyak yang keluar. Ya, nanti di Guru share ya. Boleh. Clear. Makannya itu ada waktunya nanti loh, Clear. Nih, lihat nih. Nomor 1, silakan dilihat. Sebutkan bagian telinga yang diberi nomor pada gambar berikut. Ya, gambar telinga. Gimana? Ini loh, ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Apa saja? Lihat, kalau bawa HP boleh lihat di Google Classroom udah ada. Ini Pak Guru pakai yang asli aja lah, dulu ya, sabar. Kalau bisa jangan lama-lama mengerjakannya, kesit supaya kita bisa bahas bersama-sama juga. Bentar ya.
Guru carikan yang sekarang tanggal 30. Sudah salah. Nah. Ini anak-anak, silakan. Boleh lihat di layar, boleh lihat di classroom juga ada. Sebutkan bagian telinga yang diberi nomor pada gambar berikut. Nomor 1, 2, 3, 4. Gambarnya nggak usah, kamu sebutin langsung aja nanti. Nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Ini kayak esai ya, Pak? Iya, modelnya esai. Nggak usah lah. Ya, nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa gitu. Hah? Langsung apa? Ya, iya, bagian ini namanya bagian telinga. Nomor 1 itu apa? Tulis saja. Nomor 2 apa gitu loh. Boleh. Mau lihat classroom, mau lihat di layar boleh. HP semua. Bawa HP semua ya, lihat di classroom aja. Ini ya, bawa HP semua tuh. Mesti lihat di HP aja ya semua ya. Ini Pak Guru stop aja share screen-nya sambil Pak Guru cek. Oke. Nah, anak-anak lihat di classroom aja yang di rumah soalnya. Ya dicoba aja, dicari. Yuk kita mulai anak-anak. Kita bahas bersama-sama.
Ini sebagai modal kalian nanti untuk belajar supaya dapat nilai yang baik saat PAS penilaian akhir semester. Kelihatan? Nah, perhatikan nih, sebutkan bagian-bagian telinga pada gambar berikut. Yang nomor 1 itu apa? Saraf pendengaran. Yang lain? Ada lagi? Nomor. Oke, coba kita lihat apa isinya. Nomor 1 itu tulang pendengaran, ya. Nomor 2, apa itu? Ini nomor 2 itu yang ini. Daun telinga, apakah benar? Ya, daun telinga. Terus nomor 3 ini. Gendang telinga, apakah benar? Oke, benar. Nomor 4. Nomor 4 itu apa ya? Saluran telinga luar. Silakan, boleh ditulis. Masih kurang tepat. Lanjut ya. Nanti bisa lihat, kalau mau ngisi lihat di YouTube bisa videonya. Nanti waktunya nggak cukup. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan ini orang ngapain ini? Ya, orang menyetrika. Yang namanya setrika itu energi panas. Energi listrik itu diubah menjadi panas. Iya. Ini jawabannya seperti ini. Nah, ini energi listrik menjadi energi panas. Terus, apakah alat pernapasan kata? Alat pernapasan kata itu ada 2, Nana. Kulit dan paru-paru. Apakah fungsi kelopak bunga? Melindungi bunga sebelum mekar, itu fungsi dari kelopak. Sebutkan 2 contoh sumber daya alam yang berasal dari laut. Apa jawabannya? Banyak, ada rumput laut, ikan, cumi. Banyak. Boleh. Energi air. Boleh. Nih, tuliskan bagian-bagian mata pada gambar. Banyak ini, ada nomor 1 sampai 9. 9 ini loh. Apa itu? Kalau kalian bingung, lihat ini aja nanti. Nah, nanti lihat di video aja ya ngisinya ya. Nah, lanjut. Nomor 7, apakah yang dimaksud dengan fotoreseptor?
Fotoreseptor itu ya indera penglihatan kita. Mata itu sama juga disebut dengan fotoreseptor. Sebutkan macam-macam energi, sumber energi. Macam-macam sumber energi. Sumbernya. Sinar matahari, batu bara, panas bumi, air, angin, itu sumbernya namanya ya. Lanjut, apakah yang dimaksud dengan eksploitasi? Eksploitasi itu adalah penguasaan, pendaya gunaan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang lain, dan ini merupakan tindakan yang tidak terpuji, eksploitasi. Ya. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat cahaya. Sifatnya loh matahari. Jawab nih. Cahaya merambat lurus, garis lurus. Matahari sebagai sumber cahaya terbesar bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Karena adanya rambatan cahaya matahari ke bumi itulah terjadi siang dan malam. Salah satu bukti bahwa cahaya itu merambat, ya, adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. Terus selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Saat cahaya melewati benda bening, maka ia dapat menembusnya. Misalnya pada kaca bening, kacamata, air jernih, dan lain-lain. Cahaya dapat dipantulkan. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Sehingga proses melihat terjadi karena adanya pemantulan dari benda ke mata. Itu jawabannya anak-anak. Nanti kalian bisa lihat di Pak Guru upload di video aja ya. Nah ini Pak Guru mau convert dulu, mau Pak Guru kasihkan ke kelas 11 juga. Paham? Nanti lihat di video aja ya jawabannya yang kurang ya. Nah, nggak usah itu untuk belajar kamu. Yang penting kalian udah punya. Pak Guru stop share ya, bentar ya. Nanti tugasnya difoto nggak Pak? Nggak usah dikumpul. Yang penting kamu kerjakan apa buat belajar aja. Paham? Paham Pak.